pagi semuanya, happy weekend. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat indeks global dan bagaimana potensi gerakannya pada minggu yang akan datang ya. Setelah dalam minggu ini cukup sideways dan kemarin ditutup dengan bearish yang cukup kuat. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita atau video-video terbaru yang saya upload. Baik, seperti biasa kita akan mulai dulu dari indeks Amerika. Yang paling utama isunya yaitu indeks Dow Jones ya. Jadi kemarin ya, dalam minggu ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ternyata minggu yang lalu sempat bull cukup kuat, tapi ternyata belum mampu mendobrak resisten weekly dan daily yang ada di atas ini. Walaupun volumenya sebenarnya cukup lumayan ya, tapi ternyata kemudian tidak mampu jebol resisten dan turun dengan volume yang cukup lumayan 2 hari, kemudian berusaha naik lagi. Dan kemarin Kamis doji, kemudian Jumat nggak kuat, drop lagi ya. Jadi kesimpulannya adalah resisten ini cukup kuat dan belum mampu dijebol oleh indeks dan belum mampu menembus level high lagi, belum mampu menjebol lagi area all time high-nya ya. Jadi seperti ini kalau saya gambar. Jadi masih tertahan oleh resisten dan menurut pandangan saya ada potensi minggu depan masih akan melanjutkan penurunannya ya. Menurunannya bisa jadi dia sedikit tertahan di sini dan kemudian ya. Nah, kalau saya lihatnya dengan volume yang cukup gede ini, ada potensi Dow Jones akan lanjut turun menjebol resisten ini, support trendline ini. Ada potensi sampai di area sekitar 34.867. Baru kemudian dia akan terjadi pantulan yang cukup lumayan. Ya, jadi kalau kita lihat sudah membentuk ini highest, ini mulai membentuk lagi lower high. So hati-hati. Jadi menurut saya lebih baik kita masih prefer untuk mengambil posisi sell untuk minggu yang akan datang ya. Jadi mungkin awal-awal minggu ada sedikit reversal sedikit lah, kemudian baru dia akan lanjut turun lagi. Karena ini sudah dites berkali-kali 1, 2, 3 dan MA50 nya mulai jebol dan MA20 nya juga hampir jebol dan volume yang cukup tinggi ini menurut pandangan saya ada potensi turun ke bawah sini. Sekitar 34.867-an dan dia akan mencoba untuk ngetes moving average 200. Jadi support kuatnya ada di sini, walaupun nanti di sini dia juga masih akan naik turun sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke indeks S&P 500 yang merupakan indeks utama dunia juga dari Amerika. Mirip-mirip, jadi dia belum mampu membentuk lagi all time high. Sempat sedikit all time high, kemudian drop langsung ya, nggak kuat. Jadi belum mampu di close di area all time high, walaupun pernah menyentuh 4.755. Kebanting lagi, simpulannya mirip dengan Dow, volumenya cukup gede dan belum mampu menyebol resisten yang ada di atas ini. Dan menurut saya dengan support MA50 dan support bawah ini yang sudah dites berkali-kali, ada potensi minggu yang akan top lebih bawah lagi ke area support yang ada di bawahnya. Bisa jadi S&P malah mungkin ada potensi lebih dalam kalau MA200 nya ada di sini. So kemungkinan dia setidaknya akan ngetes area 4.500-an ya, atau mungkin sekitar ini 4.551. Ini ada support di sini. Ada support yang berpotensi untuk menahan sejenak ya. Jadi ini kelihatannya kita dan ini sudah dites berkali-kali, 1, naik lagi 2, kemudian 3 ya, di jam cukup kuat. Volumenya juga cukup gede, so menurut saya ada potensi sampai ke area sini ya, area sini, kemudian baru dia akan dipantulkan lagi cukup lumayan gitu ya. Kalau misalnya ini jebol ya, maka ada potensi dia akan menuju ke moving average 200. Tahanan berikutnya adalah di MA200.
ya di sekitar sini. Tapi benar-benar dahsyat ya kalau misalnya sampai jebol sampai ke sini. Ya apapun itu, market selalu dinamis. Kita akan lihat saja apa yang akan terjadi minggu yang akan datang, atau mungkin dia masih sideways dulu di area sini juga bisa. Yaitu untuk indeks global, tentu nanti ada efeknya ke IHSG ya. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya adalah DE40. Ini DAX juga mirip ya. Jadi ya kemarin dia tak mampu menjebol resisten gap ini. Dites sekali lagi, didobrak masih satu lagi. Dan ada potensi juga ini karena supportnya sudah dites berkali-kali dengan volume cukup lumayan. Biasanya sih akan terjadi breakdown ya, apalagi ini moving average 200-nya udah breakdown. Ini sudah break kalau Anda lihat ya. Ini sudah break. Sebentar. Ini moving average 200-nya sudah break. So ada kemungkinan ya dia sampai akan melanjutkan penurunannya sampai ke area 15.150-an ya. Menurut saya ada potensi ke area situ. Potensinya juga cukup gede karena volumenya cukup lumayan. Ya, jadi boleh di prefer tetap dengan posisi sell apabila Anda dikasih pullback minggu yang akan datang ya. Jadi ya kita akan pantau sama-sama, tapi menurut pandangan saya ada kemungkinan akan breakdown karena ini sudah di tes berkali-kali, atau kemungkinan akan sideways. Kalau mantul ke atas terlalu tinggi, saya belum begitu yakin. Ya, kita akan lihat aja. Kemudian ada China A50. China A50 itu sangat pengaruh juga ya ke indeks global ya, karena sekarang ekonomi China sudah sangat-sangat maju. Dan kita lihat juga belum mampu secara daily untuk mendobrak moving average 200-nya. Bahkan dia kena resisten daily. Kemudian dia kebanting turun lagi walaupun dia naik dari support weekly ya. Jadi ini sudah hampir golden cross, kemudian digagalkan lagi dengan drop yang cukup signifikan. Menurut pandangan saya ini masih akan cenderung untuk turun lagi ya. Minimal dia akan ngetes area support sekitar 5.473 ya. Itu karena juga sentimen dari indeks Amerika juga pada drop, so ada kemungkinan ada efeknya juga ke Asia ya. Dan ini dia nggak mampu nyebol MA 200. Dan kalau kita lihat, kita gambar dengan trend line. Kalau kita gambar dengan trend line kayak gini, trend line-nya karena ini saya kasih warna biru. Kalau kita gambar trend line ya, jadi dia benar-benar kepentok oleh resisten trend line ya. Dia nggak mampu jebol, jeder nggak mampu, dan kemungkinan menurut saya akan berpotensi turun ke area dekat-dekat trend line sini. Dan itu pas sekali dengan area support demand dan area support biasa ya, 15.500-an. Jadi ada potensi sampai sini baru dia kemudian akan naik sedikit. Kemudian apakah dia mampu menyebol resisten ini lagi? Kalau dia mampu naik, dia akan dihadang oleh resisten 15.981 ya. Jadi itu kemungkinannya kalau misalnya trendline ini jebol bawah ya, dia akan continue downtrend lagi ke bawah ya. Kemudian ada HSI ya, Hang Seng, ini salah satu indeks favorit saya. Saya juga trading di sini. Dan kalau kita lihat ini lebih gila lagi ya. Menurut saya ada potensi, bukan pasti, ada potensi. Kalau kita lihat ini support monthly-nya sudah jebol ya. Support monthly-nya sudah bukan jebol, hampir jebol. Weekly-nya yang sudah jebol, hampir jebol kotak biru ini. Dan jarak dengan moving average 200-nya udah sangat dekat. Jadi menurut saya kalau misalnya terjadi koreksi pun pada bulan ini ya, kurang beberapa hari lagi, mungkin 1 minggu lagi, kemungkinan cukup besar dia akan ngetes support monthly di moving average 200 terlebih dahulu. Baru di sini akan terjadi sedikit koreksi atau tertahan ya, karena ini monthly jadi cukup kuat. Pandangan saya sih ada potensi untuk
terjadi koreksi sampai sini, kemudian baru dia akan naik lagi. Tapi seberapa kuat itu masih tanda tanya. Ya, ini monthly. Jadi sudah nanggung sekali. Ini sudah jebol support monthly-nya, kemudian ini dekat banget dengan moving average 200 dynamic support ya. Jadi kemungkinan sangat besar akan ke lanjut sini dalam minggu depan. Jurap ya. Baru kemudian mungkin nanti awal bulan atau akhir bulan Desember baru terjadi koreksi naik-naik sedikit. Skenario kedua, kalau misalnya Hang Seng ini jebol ke bawah, maka next monthly support yang akan didatangi adalah di sini sekitar 21.000. Saya sendiri juga ada posisi yang saya targetkan untuk sampai di 21.000 lebih. Saya sisakan posisi untuk swing ke sini karena ada kemungkinan kalau misalnya moving average ini jebol soon or later. Karena apa? Kok saya memprediksi bakal jebol atau bagaimana? Bukan memprediksi sebenarnya, membaca kemungkinan. Kalau kita lihat soalnya ininya cukup kuat ya, momentumnya bearishnya ini cukup kuat sekali. Momentum bearishnya cukup kuat, jadi ada kemungkinan cukup besar dengan volume cukup lumayan. Moving average 200 ini mungkin saja tidak mampu menahan laju bearishnya. Kemungkinan cukup besar karena ini gede-gede menghujamnya. Tapi apapun itu kita lihat aja nanti bulan Januari atau bulan Desember akhir ini ya, sampai di mana kalau indeks HSI ini akan ditutup. Menurut saya ada potensi jebol ke area situ ya, sudah jelas sekitar 22.600-an. Kita akan lihat aja, ini masih ada koreksi kecil secara weekly. Kemarin nggak jadi ditutup bearish, tapi bullnya pun nggak terlalu kuat ya ini. Kalau kita lihat doji banget kecil. Ya, biasanya sih ini paling ada koreksi sedikit gini, kemudian baru dia akan lanjut lagi turun untuk minggu depan. Ya, potensinya cukup besar seperti itu ini karena bearishnya hari Jumat kemarin cukup kuat deh. Ini futuresnya untuk hari Senin udah jalan koreksi naik sedikit. So kemungkinan dia akan retest resisten sejenak. Dan kemudian dia akan lanjut lagi turun ke area support 22.697 ya. Tapi kalau misalnya Senin ternyata cukup kuat, maka dia akan dihadang oleh resisten atau mungkin dalam minggu depan lah ya. Kalau Senin langsung saya kira enggak. Jadi mungkin dia akan dihadang oleh resisten di sekitar 23.880. Karena di sini ada MA20 daily. Ya, kemungkinan dia akan naik sampai ke sini maksimal. Untuk minggu depan, bukan maksimal ya, maksudnya wajarnya karena di sini ada resisten. Jadi dia pasti akan cari resisten ini. Ini weekly-nya sudah jebol, jadi saya buang. So, kemungkinan besar akan lanjut ke timik-timik ini cenderung sideways downtrend atau langsung drop dalam beberapa hari. Ya, itu untuk HSI. Kemudian untuk Jepang saya nggak bahas. Kita akan langsung ke komposit, yaitu indeks Indonesia HSI. IHSG ya, karena kita juga trading saham Indonesia. Untuk sementara kemarin ditutup cukup bull, merespon support dari daily support yang kemarin saya prediksi karena berada di area support ya, IHSG-nya berada di area support, ada potensi terjadi sedikit pantulan dan benar terjadi sedikit pantulan. Namun jangan lupa karena saat ini dia kembali kena resisten MA20 dan 50. Ya, kalau kita gambar di sini ini ada resisten lagi. So mungkin naiknya nggak sebesar garis hitam ini, tapi garis hitam saya gambar maksudnya adalah kemungkinan untuk terjadinya kenaikan. Ya, melihat situasi global yang terjadi, pandangan saya kemungkinan koreksinya hanya sampai di situ aja, kurang lebih. Ya, pandangan saya ada potensi hari Senin atau dalam minggu depan dia akan mungkin sideways berkutat di area sini atau mungkin turun. Tapi kalau kita lihat dengan indeks Dow Jones
Maksudnya indeks global itu Amerika, Eropa, dan Asia yang hingga kemarin Jumat malam cenderung turun. Biasanya kemungkinan besar IHSG akan ikut turun ya, bisa-bisa dia sampai ke area 6.478-an ya, atau 6.500-an lah untuk sementara ya. Ada beberapa pandangan juga yang pernah saya share di video sebelumnya. Ada beberapa orang yang ngomong ini kelihatannya mirip banget dengan triple top, triple apa maksudnya head and shoulders ya. So bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi pattern ini kemudian terlaksana. Kalau misalnya pattern ini jadi, maka 6.478 ini harus breakdown ya, baru akan terjadi potensi yang besar untuk kelanjutan dari head and shoulders di IHSG ya. Tapi kalau misalnya enggak, masih terpantul lagi ya, berarti belum terjadi ya. Apapun itu memang ada benarnya, so lebih baik be careful. Moga-moga aja dalam minggu depan nggak terjadi sampai situ. Kalau misalnya koreksi, biar moga-moga di sini terjadi pantulan naik aja. Ya, kita harapkan window dressingnya untuk IHSG terjadi ya, nggak sampai gagal. Moga-moga aja tidak sampai terjadi downtrend yang terlalu serem gitu ya. Tapi apapun itu kita tetap harus waspada, dan kemungkinan dalam minggu depan akan terjadi penurunan, cenderung lebih turun, baik itu turunnya langsung ataupun ketimik-ketimik sideways, cenderung turun, sideways cenderung turun, atau higher low, lower low ya, atau mungkin langsung drop karena kemarin indeks global drop cukup signifikan. Saya kira Senin tetap akan turun ya. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan indeks global dan indeks IHSG. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi insight bagi Anda dan boleh menjadi panduan bagi Anda yang trading indeks, khususnya indeks Asia dan Eropa sama Amerika. Sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih sudah nonton.